orang sukses itu banyak anak-anak muda, 20-an, 30-an itu udah banyak yang menjadi orang-orang sukses. Di industri-industri IoT kita, industri e-commerce kita juga banyak anak-anak muda. Bahkan e-commerce provider kita itu dimulai dengan mimpi dari anak-anak muda yang mereka dengan serius dikerjakan sampai bisa menjadi berhasil, seperti Gojek, seperti Bukalapak, seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Itu dari anak-anak muda dan bukan anak-anak orang kaya juga gitu. Sampai akhirnya dia bisa sukses, akhirnya banyak investor-investor yang membantu usahanya sehingga menjadi besar. Hal-hal seperti itu sebetulnya bisa diikuti oleh anak-anak muda, terutama yang baru lulus. Jadi modal bukan kendala, yang penting kemauan keras. Nah, pada akhirnya the idea of doing business is to make money. To make money adalah bagaimana kita bisa menjual. Nah, menjual itu kita perlu adanya network. Nah, mulai dari network yang kalian ada sekarang, misalnya dengan minta bantuan ikatan alumni, atau kalian bergabung di asosiasi-asosiasi, atau kalian ikut kelompok seperti sekarang lagi model orang main sepeda, kalian ikut kelompok sepeda. Dan dari situ kalian bisa mempunyai network, dari situ kalian bisa membantu menjual produk-produk kalian di network kalian. Juga ikatan alumni itu biasanya sangat powerful untuk membantu alumni-alumninya, dan jumlahnya pasti besar lah. Setiap universitas itu alumni pasti ribuan atau puluhan ribu gitu. Jadi itu udah satu market sendiri di samping network-network kalian yang pelan-pelan kalian masih ciptakan. Jadi sukses itu juga kemampuan kita untuk bersosialisasi, karena tanpa bersosialisasi kita akan tidak memiliki network yang luas, akan sulit kita untuk memasarkan produk-produk kita. Tentunya bisa pakai cara-cara advertising, itu mahal lah, pakai endorsement, pakai iklan-iklan di sosmed dan lain sebagainya, tapi itu mahal lah. Di awal-awal mungkin anak-anak muda tidak mempunyai capital untuk melakukan hal-hal tersebut. Yang paling murah meriah adalah dengan melakukan networking, ikut network senam, ikut network ibu-ibu arisan, ikut network pengajian, ikut network gereja, ikut network apapun yang bisa dijadikan network sehingga kalian punya komunitas besar. Di situ kalian bisa mulai menjual produk-produknya. Nah, setelah kalian mendapatkan networknya, bagaimana kalian mengkapitalisasi networknya tersebut? Nah, tentunya produk kalian masih unik. Jadi kalau misalnya keripik, ya keripiknya beda dengan lainnya. Beda itu bisa dari rasanya, atau bisa dari efek kesehatannya, atau bisa dari harganya, atau beda apa, itu yang kalian mesti amati benar-benar sehingga produk kalian unik dan orang tidak kapok. Kadang-kadang juga kita pinter jualnya tapi produknya ternyata speknya tidak sesuai dengan yang kita promosikan, akhirnya orang cuma beli sekali, habis itu nggak ada repeat order. Nah, usahakan produknya juga bagus, packagingnya, terus value for money, bagus buat kesehatan karena orang-orang sekarang sangat care sama kesehatan. Juga usaha-usaha lifestyle itu sekarang lagi banyak diminati lah, bisa membantu untuk kesehatan dan lain sebagainya, itu akan sangat membantu. Nah, itu penting sekali kalian memikirkan bagaimana setelah kalian mempunyai network untuk mengkapitalisasi network kalian dengan produk-produk yang benar-benar dibutuhkan dan orang tidak kapok. Nah, hal yang terpenting pada saat usaha kalian udah mulai jalan adalah bagaimana recordingnya itu baik gitu. Kalian harus menerapkan proper accounting di usaha kalian. Sehingga suatu saat usaha kalian besar dan kalian ingin mengkapitalisasi kebesaran yang udah kalian capai untuk menjadi lebih besar lagi, tentunya perlu bantuan perbankan. Kalau financial accounting kalian proper, itu bank akan lebih gampang untuk memberikan pinjaman untuk memperbesar usaha kalian semuanya. Cuman teman-teman muda juga kalau mau jadi entrepreneur mesti tahu, entrepreneur itu adalah orang yang punya kemauan keras dan berani mengambil risiko. Karena di dalam usaha itu ada naik turunnya. Makanya kita jangan membuat satu usaha yang terlalu besar yang di luar kemampuan kita, sehingga pada saat market turun kita habis-habisan. Jadi kita masih reserve, begitu udah punya keuntungan masih reserve
fundnya itu untuk mengantisipasi pada saat turun. Tapi kunci dari sukses adalah bagaimana setelah kita gagal kita bisa survive lagi. Itu truly entrepreneur. Jadi banyak entrepreneur yang gagal karena begitu gagal dia mati gitu. Dia takut untuk mulai lagi. Tapi entrepreneur yang sukses pada saat dia gagal atau pada saat market lagi hancur, biasanya banyak perusahaan yang juga susah juga, tapi perusahaan yang survive itu yang akan menikmati kesuksesannya pada saat kompetisinya menjadi berkurang. Jadi kuncinya adalah endurance, bukan lari sprint. Jadi jangan tenaganya dihabiskan untuk ngelihat peluang, tapi kita bagaimana simpan sebagian nafas kita untuk pada saat keadaan tidak baik, kita bisa survive di mana kompetitor kita tidak bisa survive. Jadi kalian perlu sadar bahwa dunia ini tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan itu diberikan nama Tuhan bukan untuk menyengsarakan kita, tapi justru untuk memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa mengisi ketidaksempurnaan tersebut. Sebagai contoh, di dunia ada penyakit. Mungkin kita bisa ngeliat kok Tuhan kasih penyakit di dunia ya, kan Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi pertanyaan kita kalau dibalik, bagaimana kalau penyakit ini dihilangkan oleh Tuhan dari dunia? Apa yang terjadi? Akan banyak dokter yang nganggur, akan banyak rumah sakit yang tutup, bahkan Swiss salah satu dengan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi akan menjadi bangkrut karena income-nya sebagian besar dari pabrik obat. Jadi persoalan itu diberikan sebetulnya untuk meng-create opportunity. Nah, kalian begitu melihat ketidaksempurnaan nanti jangan kecewa, tapi kalian berusaha untuk melihat di balik ketidaksempurnaan, di balik persoalan itu ada peluang apa yang kalian bisa manfaatkan untuk mensukseskan usaha kalian.